Assalamualaikum. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan isi buku yang saya baca karena ini sangat penting ya. Bukunya berjudul Filsafat dan Teosofat Akhlak ya. Ini kajian filosofis dan teosofis tentang akhlak, karakter, nilai moral, etika, budi pekerti, tata krama dan sopan santun ya. Ini ditulis oleh guru saya dulu, Profesor Dr. Haji Sofyan Sauri MPD. Baiklah teman-teman, dalam buku ini dikatakan bahwa akhlak itu apa ya? Akhlak itu adalah tindakan yang baik ya, etis dan bersifat ikhtiari. Karena hal yang baik itu harus diikhtiarkan, harus dipaksakan dilakukan oleh kita ya. Dan tentunya pelakunya adalah orang yang patut dipuji. Karena melakukan perbuatan terpuji, maka pelakunya patut dipuji ya. Ciri-ciri akhlak itu seperti apa? Akhlak itu adalah suatu tindakan yang baik. Ya, tentunya tidak merugikan orang lain, ya tidak ada yang tersakiti. Yang kedua, tindakannya patut dipuji. Ya, karena baik maka patut dipuji. Yang ketiga, buah dari iman. Ya, seseorang beriman kepada Tuhan, maka buahnya itu adalah akhlak yang baik. Nah, kemudian bersifat moral dan etika universal. Jadi akhlak yang baik itu adalah moral dan etika universal, etikanya menyeluruh ya. Sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan aturan negara itu. Kemudian pelanggaran terhadap akhlak akan dikutuk oleh hati nurani. Dan pelanggaran terhadap akhlak dikutuk oleh masyarakat itu ya. Nah, kita harus bertanya pada diri sendiri. Misalnya ya, kalau Bapak Ibu punya sebuah pertanyaan atau misalnya suatu masalah, tanya pada diri sendiri. Atau ingin memilih apa, tanya pada diri sendiri. Sebetulnya ada dalam hati jawabannya ya. Itu adalah sebetulnya nurani. Yang dikatakan nurani itu adalah kata hati ya. Nah, kata hati itu tidak pernah bohong. Kalau kita kepada orang yang mengatakan, misalnya begini ya, suatu hari ada tamu malam-malam gitu, ingin ke tetangga kita, lalu kita katakan, oh si ibunya lagi kemana, lagi tidak ada, atau malas menerima tamu, suka marah-marah kalau dibangunkan, padahal itu bohong ya. Itu jangan seperti itu ya. Atau mengatakan, oh dia berbohong juga gitu, misalnya, oh dia itu misalnya sedang pergi berangkat, padahal ada, itu tidak boleh ya. Sebab pada intinya ada sebuah hadis mengatakan man kana yu'minu billahi falyukrim minal jaroh. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendak memuliakan tetangganya itu. Jadi tetangga itu harus dimuliakan, tidak boleh disakiti siapapun itu. Jadi kita itu tidak boleh merugikan kepada siapapun ya. Jadi jangan egoistis. Itu tamu menguntungkan kita, udah aja kita ajak ke rumah kita, kita ambil hartanya, kita ambil duitnya, lumayan nih untuk beli beras, untuk beli baju, untuk membangun rumah. Apalagi maaf kalau akhirnya dibuntuti dengan tindakan-tindakan, udah saja kita suguhi anak kita, udah saja kita suguhi perempuan-perempuan. Nah itu sangat memalukan ya, sudah perbuatannya dilarang oleh agama. Dan juga itu juga mengkhianati siapa tujuan si tamu tadi. Itu tidak boleh hal itu ya. Nah kemudian saudaraku sebangsa dan setanah air ya, kita mengingat kembali kepada faktor akhlak gitu ya. Jadi tingkatan akhlak itu ya sebetulnya bisa diperkuat akhlak itu dengan kitanya itu ya, menghindari hal-hal yang melemahkan akhlak. Apa itu? Mengeluh atas kemiskinan, tidak mau miskin dan tidak mau bekerja keras ya. Miskin tidak mau, tetapi tidak mau bekerja keras untuk mencari kehidupan itu. Ya jelas maka kita akan memilih perbuatan yang bertentangan dengan akhlak baik, yaitu itulah memperlemah
Kemudian yang kedua, menganggur, tidak punya pekerjaan. Tolong dihindari sifat malas, tuh ya. Tidak boleh malas. Apapun yang berada di sekeliling kita, kita lakukan. Kita bisa apa? Bisa menanam tanaman, bisa berdagang, asal jangan menjual diri saja, ya. Bisa apa kita? Bisa jadi pembantu rumah tangga. Jangan kita merasa gengsi, lakukanlah. Bisa jadi misalnya cleaning service, ya. Silahkan lakukan. Karena pada intinya kesuksesan itu berawal dari bawah dulu, ya, step by step. Saya saja ya sebelum saya kuliah S3 tentunya dari TK dulu. Merayap dari TK ke SD, dari SD ke SMP, dari SMP ke tingkat SMA, dari tingkat SMA ke perguruan tinggi sampai 3 tingkatan tuh saya, ya. 4 malah. Saya D3 dulu, D3, lalu S1, lalu S2, lalu S3. Itu membutuhkan perjuangan yang tidak mudah, ya saudara-saudaraku, yang saya rasakan. Kalau ada orang yang mengatakan, tidak penting pendidikan yang dilalui secara formal, menurut saya salah. Sebab setiap kali saya mengikuti tingkat pendidikan, maka tingkat keimanan saya itu setingkat lebih tinggi. Ketika D3 beda gitu ya. Ada peningkatan kesadaran ini. Ketika S1 beda. Ketika S2, S3 sampai S3 itu lebih beda lagi gitu. Kita itu lebih berat bebannya gitu. Kita harus istilahnya jadi orang yang berguna di masyarakat begitu ya. Jadi harus peduli ke masyarakat gitu. Karena itu adalah merupakan suatu amanah ketika kita mendapatkan gelar itu ya. Jadi dikatakan oleh ketika saya sidang oleh profesor pembimbing itu ya, sekarang sudah meninggal ya Allah, mengatakan bahwa jangan sampai disebut 2 kali doktornya, doktor, tapi begitu. Jadi mohon maaf teman-teman kalau saya mungkin ya banyak memberikan kajian sastra sufi, kajian secara akhlak gitu ya, karena itu adalah kewajiban saya sebagai kaum cendekiawan gitu ya, karena di dunia itu ada beberapa lapisan gitu. Ada orang yang berfungsi sebagai pengingat gitu, pengendali ya, karena mengingatkan orang lain itu adalah suatu ibadah. Saya tidak bisa memberikan uang, tapi ibadah saya adalah mengingatkan. Mari teman-teman kita, saudara-saudaraku, kita ke jalan yang benar kalau kita sudah lepas kontrol begitu ya. Baik, makom atau tingkatan cinta ya, ini dalam agama, kalau dalam agama Islam yang tertinggi itu suluk atau perjalanan sufi. Saya pada minggu kemarin membuat itu ya, postingan tayangan bagaimana pesan dalam sastra sufi itu ya. Itu sangat tinggi sekali isinya. Makom ini tidak bisa dikejar dengan pengetahuan atau peribadatan biasa. Ya tingkat kalau tingkat saya belum sampai ke sufi. Masih terlalu jauh ya Allah. Sebab itu mengejar makrifat, mengenal Allah dan dengan ilmu yakin ya. Tentunya di bawah itu ada tingkatan lain, yaitu menghilangkan segala sifat egois dan terlalu cinta kepada dunia. Sifat egois yang mementingkan diri sendiri seperti tadi begitu. Ketika ada tamu dan dipikirkan dalam benaknya itu, mending disikat saja oleh saya, jangan disampaikan kepada yang ditujunya. Nah itu berarti akhlaknya itu belum baik, itu masih ada akhlak egois ya. Dan cinta dunia karena takut kelaparan begitu. Jadi lebih baik orang itu nanti saya peras uangnya, saya minta uangnya setelah misalnya ya, setelah ditemani tidur, misalnya menjual diri, auzubillahi min dzalik ya. Terutama untuk perempuan Indonesia, jaga akhlakul karimah yang baik, cintai suami, cintai keluarga ya. Ingat, kalau seorang ibu, ingat anak kita selalu mengikuti apa yang kita lakukan ya. Ibu itu adalah madrasah bagi anak. Kalau ibunya sudah hancur, bagaimana anaknya? Terima kasih.